Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan kewajiban. Kemarin sudah tak buatkan PPT-nya, yaitu kewajiban jangka pendek. Dan ini sekarang bab 7-nya itu kewajiban jangka panjang. Di mana kewajiban jangka pendek itu kan yang periodenya itu satu satu periode akuntansi, dan kalau semisal jangka panjang itu bisa dilakukan lebih dari satu periode akuntansi atau biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, kewajiban ini sama artinya dengan hutang. Nah, pengertian dari kewajiban jangka panjang itu semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan, di mana pelunasannya dengan menggunakan sumber daya yang bukan dikategorikan sebagai aset lancar. Selanjutnya, jenis kewajiban jangka panjang ini ada hutang wesel. Hutang wesel jangka panjang ini adalah hutang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, dan biasanya nilainya itu cukup besar. Kemarin sudah saya di PPT itu ada pengertian dari hutang wesel itu apa. Nanti bisa kalian simak pengertian dari wesel. Biasanya bingung tuh, ada yang, Bu, hutang wesel itu yang kayak apa gitu. Nah, nanti dipahami dulu hutang weselnya. Nah, di sini ada pencatatan pada saat pinjaman. Contoh ilustrasinya itu pada tanggal 31 Desember 2017, PT Sejahtera Bersama meminjam dana sebesar 300 juta kepada Bank Nasional dengan menandatangani wesel yang memiliki tingkat bunga 12%. Wesel tersebut dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan, berarti 3 tahun ya. Berdasarkan transaksi di atas, PT Sejahtera Bersama mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Jurnalnya ini kas, terus hutang weselnya itu 300, masing-masing 300. Pencatatan pinjaman jangka panjang. Kemudian besarnya angsuran hutang tidak sama. Besarnya ini besar nilai angsuran hutang setiap periode angsuran terdiri dari sebagian angsuran pokok ditambah dengan bunga wesel yang menjadi beban sampai periode angsuran. Besarnya nilai sebagian angsuran pokok pinjaman sama setiap periode pembayaran angsuran, tetapi besarnya nilai bunga wesel berbeda setiap periode angsuran karena besar pokok hutang semakin lama semakin menurun. Berdasarkan ilustrasi PT Sejahtera Bersama, pencatatan ke dalam jurnal pada setiap periode angsuran adalah sebagai berikut. Yang ini pencatatan pembayaran angsuran pertama, hutang wesel, beban bunga weselnya sama kas. Ini karena tahun pertama kita 300, terus tahun berikutnya itu 200, tahun selanjutnya itu 100. Semakin menurun bunganya. Nah, terus besarnya angsuran hutang sama. Nah, yang tadi itu yang bunganya itu tidak sama setiap angsurannya. Nah, gimana sih kalau semisal yang sama itu biasanya rata-rata kan menggunakan angsuran hutang yang sama, yaitu metode perhitungan angsuran hutang yang sama didasarkan pada konsep nilai waktu uang, time value of money, di mana rumus perhitungan diperoleh dari tabel 7 strip 1, yaitu tabel present value, interest factor, annuity yang diperoleh dari beberapa literatur buku keuangan. Nah, ini tabelnya itu udah ada di beberapa literatur buku keuangan.
Berdasarkan ilustrasi PT Sejahtera Bersama, perhitungan pembayaran angsuran hutang wesel setiap periode dengan komposisi pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bunga wesel adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7 strip 1, nominal pinjaman sebesar 300 juta dengan tingkat bunga 12% dan diangsur selama 3 tahun, maka didapat faktor diskonto sebesar 2,4018. Berdasarkan hasil perhitungan faktor diskonto tersebut, maka pembayaran angsuran wesel per tahun diperoleh sebesar, nah ini per tahunnya itu sekian. Nah ini didapat itu dari tabel yang ini kan tadi 12% ya, 12% untuk 3 tahun, berarti yang ini 2,402. Kita lihat kan bunganya itu 12%, terus jangka waktunya itu 3 tahun, jadi pakai yang ini. Terus dibulatkan, ini yang 300 dibagi sama ini terus dibulatkan, jadinya karena angsurannya sama, maka ini untuk selama 3 tahun. Angsuran hutang wesel sebesar 124.906.320 rupiah per tahun terdiri atas angsuran pokok pinjaman dan bunga wesel sebagai perhitungannya. Tabel 7/2 ini perhitungan angsuran hutang wesel per tahunnya. Ini 300. Nah, ini periodiknya. Terus ini beban bunga periodenya, bagian pokok hutangnya, ini saldo akhir pokok hutangnya. Jadi nanti ini ketemunya 0, tapi karena pembulatan jadinya masih ada. Itu ya. Dan ini untuk pencatatan periode angsurasinya. Dan ini untuk yang hutang wesel jangka panjang. Selanjutnya hutang obligasi. Bu Vi cut dulu biar videonya nggak kebanyakan, nanti dilanjut di periode video yang kedua.